Shalom. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan. Bulan yang lalu kita bicara mengenai kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya buat menjadi 2 seri, saudaraku ya. Dan sekarang adalah seri yang kedua dari ayat yang sama. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan, ayat pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biar orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firmannya seri kedua, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sambil saya akan mempresentasikan pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami korban banjir bandang di Manado, saudara sekalian. Baik, kita pelan-pelan. Seri yang pertama, saya tinggalkan satu pertanyaan kepada saudara, masih ingat? Apakah setiap kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik? Seri pertama itu kita mengatakan sangat gampang bagi setiap kita dari mulut kita keluar mengatakan Tuhan itu baik untuk hal-hal yang kita inginkan, cita-cita kita, rencana kita, apa yang kita mau dalam hidup itu dijawab Tuhan. Tidak sulit bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik, saudaraku. Baik ya Tuhan sama saya, Pak, karena saya mendapat seorang cucu. Tuhan baik sama saya, karena dalam kehidupan sekian lama akhirnya saya menemukan jodoh dan saya boleh menikah. Tuhan itu baik. Saya pikir untuk setiap orang Kristen, baik iman mereka yang baru saja bertumbuh, tidak sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi pertanyaan yang lebih lanjut dalam yang kita bahas adalah, apakah kita mampu mengatakan Tuhan itu baik, jikalau peristiwa-peristiwa yang kita alami itu tidak seperti yang kita harapkan, saudaraku. Ya. Kehilangan, kemalangan, kematian, kecelakaan, kerugian, saudaraku. Ya, sakit hati, kepahitan, sulit sekali untuk mengatakan Tuhan itu baik. Susah sekali, saudara. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya seperti ini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami hal demikian? Kalau Tuhan itu baik, kenapa hidup saya menjadi susah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya dapat problem yang besar? Kalau Tuhan itu baik, mestinya hidupku semuanya baik, saudaraku. Tidak seperti itu. Kalau begitu kita tidak mengerti kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Sekalipun kita hidup benar, banyak hal yang bisa kita alami yang tidak baik, saudaraku. Kenapa? Orang-orang yang hidup di sekeliling kita, saudaraku, mereka-mereka itu melakukan dosa, kejahatan, dampaknya kena ke kita. Iya, itu bukan karena kita buat, tapi karena kejahatan orang lain, kita bisa kena dampaknya. Atau misalnya bencana alam, seperti banjir bandang di Manado, Gunung Kelut yang sudah meletus, saudaraku, itu kan faktor alam menyebabkan manusia itu menderita. Sekalipun saudara orang Kristen, saudara juga bisa kena. Orang yang di Manado itu rata-rata mereka they are Christian, mereka itu orang Kristen, kena juga, saudaraku, begitu. Ya, ketika kita memahami hal seperti ini, untuk hal-hal yang bagi kita tidak menyenangkan, bagi kita sebaiknya itu jangan terjadi. Kalau sudah terjadi, mampukah iman kita mengatakan Tuhan itu baik? Itu tidak mudah. Itu memerlukan suatu kerohanian lebih dalam.
Itu merupakan suatu kecerdasan Tuhan di dalam. Di tengah-tengah semua kemelut yang kita hadapi, di tengah-tengah air mata yang harus kita bayar, di tengah-tengah harga yang harus kita bayar, di tengah-tengah kesulitan yang orang lain tidak bisa memahami, dan mungkin orang lain akan mengatakan, menyalahkan kita sekaligus Tuhan kita. Kenapa Tuhan kamu tidak tolong? Iman kita harus mampu menerobos dimensi itu untuk melihat di balik itu Tuhan itu baik. Sulit sih. Tapi harus, saudaraku. Bulan lalu saya mengatakan waktu bencana di Manado itu kan ada istri ya, dua-duanya dokter, saudaraku. Dua-duanya dokter, pagi itu istrinya sama anaknya dua sama supir dari kota Tomohon mau ke Manado. Mereka mau ikut tes ujian anaknya itu. Jadi waktu pagi mereka turun lewat jalan gunung itu, di tengah itu dia longsor, saudaraku. Dan itu terbelah luas sekali, lebar sekali. Itu mobilnya masuk. Mobilnya masuk, udah masuk ke bawah, mereka masih bisa keluar. Supirnya keluar, anaknya yang besar keluar, kemudian itu ibunya keluar. Tapi anak yang kecil itu terkena kayu, saudaraku. Mereka turun lagi, saudaraku. Nah waktu mamanya turun, supirnya turun, anak yang besar udah ke atas. Waktu mereka menolong, itu longsor yang kedua datang, saudaraku. Jadi mereka dijepit oleh batu ke bawah, 300 meter ke bawah. Ya longsor kedua menutupi mereka semua, itu mati, saudaraku. 3 hari baru ditemukan wanita itu. Terjepit di antara batu gunung, batu cadas itu. Gak akan tertolong, saudaraku. Mampukah suaminya mengatakan Tuhan itu baik? Tidak mudah. Waktu perginya 40-an umurnya ya, ibu itu. Dua-dua dokter. Rumahnya bagus di Hook itu besar sekali. Dua-duanya dokter. 3 hari kemudian anaknya sama istrinya pulang dalam kondisi yang sudah mengenaskan. Mulutnya terbuka, kenapa? Telan lumpur sampai mati, saudaraku. Telan lumpur sampai mati. Can they say God is good? Nggak mudah. Untuk momen seperti itu keadaan sampai sekarang baru 1 bulan banjir ini. Dari 15 Januari ini sudah 16 Februari, 1 bulan 1 hari. Tidak mudah bagi suami itu. Mungkin kadang-kadang masih terasa seperti istrinya masih ada. Atau istrinya lagi pergi praktek, baru sadar, oh sudah gak ada. Masih tersegar ingatannya anaknya mau ujian, oh sudah gak ada. Baru 1 bulan, still fresh. Sulit dia, masih di ambang-ambang rasa. Itu bukan kenyataan, Will. Tapi ketika disadari, that is reality. Itu kenyataan. Sulit bagi dia untuk mengatakan, God is good. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus berani menerobos iman yang seperti itu. Memasuki suatu dimensi iman, entering the next level yang lebih bagus. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi kenyataan ini. Karena di tengah-tengah dunia yang kita hidupi, ya tahun ini, bukan Indonesia aja, banyak negara lain juga mengalami disaster, saudaraku. Gunung Kelut ini sudah meledak. Dan gunung yang Indonesia bagian timur itu, dia mulai batu-batu, saudaraku. We should know, kita harus tahu. Bagaimana iman kita bereaksi tentang alam yang seperti ini. Pasti God speak something. Pasti Tuhan sedang berbicara lewat alam semesta itu. Baik yang disebut hukuman, baik yang disebut peringatan, baik yang disebut pembaharuan, apapun istilah katanya, kita harus aware, harus hati-hati dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Can we say God is good? Mungkin bagi kita, iya Pak, untuk 1-2 hal aku masih bisa. Tapi untuk hal yang sangat menyakitkan aku, saya membuat komparasi, perbandingan, Tuhan kelihatannya pilih kasih sama saya Pak. Artinya, apa yang saya miliki kok jauh sekali dengan apa yang mereka miliki. Padahal sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Itu sifat perbandingan dari diri kita itu keluar, saudaraku. Nah kalau dengan firman mengajar kita mengerti, kita toh tetap tidak mengerti, Tuhan akan menggunakan peristiwa untuk membawa kita mengerti. Jangan tampilkan fotonya dulu sebentar. 15 Januari itu kan mulainya banjir bandang, saudaraku. Saya ada di situ, saya sudah cerita ya. Itu menakutkan sekali. 2 hari kemudian, saudaraku, itu mulai banjirnya mulai parah kan ke rumah-rumah. Sebenarnya saya tidak punya intention ke sana untuk bantu banjir di Manado itu, enggak, saudaraku. Saya pergi untuk menemui beberapa orang termasuk jaksa, ada urusan di situ. Waktu saya masuk ke daerah Dendengan Dalam itu, ketemu jaksanya, rumahnya terkena banjir setengah itu.
3 meter kira-kira saudaraku. Rumah yang di bawahnya itu semua habis. Habis rumah yang agak ke bawah itu. Bersih rumahnya itu. Semua lumpur. Saya lihat cukup kaget. Ini parah sekali. Ada rumah yang turun ke sungai saudaraku. Ini luar biasa parahnya. Nah mulai malam itu saya udah mulai tidak bisa tidur. Karena kenapa? Saya melihat mereka itu kasihan sekali. Ya. Siapa yang akan tolong demikian saudaraku. Akhirnya saya membuat suatu survei untuk melihat lokasi-lokasi yang ada. Nah sekarang saudara lihat sekarang, foto-fotonya tampilin. Ini adalah rumah yang disapu oleh lumpur banjir bandang sehingga tinggal atap sengnya. Lanjut. Nah ini sepanjang bantaran kali ini yang orang ini berdiri dan seberangnya saudaraku. Ini adalah semua rumah yang dibangun saudaraku disapu bersih sama lumpur. Gak ada yang tertinggal. Sampai fondasi pun diangkat, saudaraku. Habis semua sepanjang sampai ujung. Ini rumah banyak sekali, saudaraku. Habis semua. Lanjut. Ini kita berikan bantuan kepada mereka itu direct. Nah ini yang saya beri bantuan, lokasinya itu sudah seperti lapangan sepak bola. Ini 21 keluarga, saudaraku. Rumahnya amblas semua. Disapu sama lumpur batu. Itu materi batu lumpur yang menutupi rumah itu 3 meter tebalnya, saudaraku. Habis semua. Jadi kita berikan bantuan itu langsung kepada end user, pemakainya langsung saudaraku. Kita tidak pakai perantara. Sulitnya orang membantu Manado karena kenapa? Stuck di satu tempat, sampai gereja pun tidak disalurkan. Maka orang tidak membantu saudaraku, padahal mereka sangat membutuhkan. Oke, lanjut. Nah ini tinggal jamban ini saudaraku. Tinggal ini dia. Habis saudaraku. Ini masih muda orangnya. Suami istri, suaminya yang ketemu saya. Masih muda sekali. Istrinya mana? Lagi di pengungsian, lagi hamil. Kasihan loh dia ngomong, Pak saya nggak punya apa-apa lagi. Semua diambil lumpur. Isi rumah semua dibawa saudaraku. Jadi banjir bandang itu bukan pelan-pelan air naik, bukan kayak Jakarta airnya agak jernih, bukan itu. Dia suara gemuruh saudaraku, karena air dari gunung, ya saudaraku, air dari laut sudah tinggi, nggak usah tutup, dia turun saudaraku, itu menyapu semua yang ada depannya saudaraku. Dia bawa lumpur, bawa air, bawa batu saudaraku, pasir, semuanya ikut. Jadi rumah itu terbawa semua, dia hanya tinggal ini. Kasian sekali saya lihat dia. Saya tidak punya apa-apa lagi Pak. Lanjut. Nah, ini rumah tinggal kusen pintu ini saudaraku. Lanjut. Nah ini kita kerjasama dengan Kapolda setempat ya. Ini orang Kristen yang sangat baik dengan istrinya. Kita kerjasama lewat beliau-beliau ini saudaraku, saya bisa menjalankan dengan baik. Karena kita membantu kalangan orang muslim juga gitu. Kalangan muslim kita bantu, saya memberikan berkat dari masjid saudaraku. Mereka butuh karpet kata kiainya. Karpet habis semua, kita beliin 30 meter karpet supaya mereka bisa untuk sembahyang. Kita menjalin hubungan yang baik. Lanjut. Dan ini yang bantaran kali, lanjut. Nah ini kita memberi bantuan secara langsung. Saya tidak punya iman memberi bantuan pada mereka, hanya 1 kardus Indomie, kasihan. 200 ribu aja nggak tahu mau beli apa saudaraku. I give 1 million, 1 juta. Jadi mereka bisa beli kompor sederhana, bisa beli kasur, bisa beli pakaian. Kasihan sekali saudaraku. Kalau saudara di sana baru saudara tahu mereka itu menderita kayak apa. Lanjut. Ya lanjut. Ini yang kita beri bantuan pada mereka. Ini anak-anak udah nggak ada pakaian seragamnya saudaraku di bawah air. Saya kerja sama dengan Ibu Kapolda, kita memberikan mereka baju seragam saudaraku, seragam sekolahnya. Lanjut. Ini anak-anak banyak sekali, lanjut. Nah ini rumah hancur saudaraku ya. Ini di dasar jurang nih. Lagi. Terus. Nah ini atas tempat ini lanjut lagi. Nah ini yang longsor berat ini saudaraku. Rumahnya itu menggelinding ke bawah. 300 meter ke bawah saudaraku. Itu rumahnya. Saya kumpulin ada berapa kakak mereka di kelurahan. Kumpulin semua, ditanya satu-satu. Yang rumahnya sudah hilang ada berapa? 5 orang. Yang rumahnya rusak parah ada 11 orang. Ada satu yang dia punya anak ya. Sama opa, oma, sama cucu. Berarti anak dia. Ini wanita ini. Opa, oma, sama cucu dibawa longsor saudaraku. Tinggal dia sendirian. Sedihnya lihat wajah dia. Anak saya sama papa mama saya dibawa longsor Pak. Gak akan bisa diangkat. Orang tidak bisa turun ke bawah. 300 meter. Alat pemberat pun tidak bisa sampai sana saudaraku. Itu mobil,
rumah, itu kayu apa menggelinding ke bawah semua pasti mematikan mereka. Dan saya hidup. Ada satu lurah, dia sempat masih hidup 2 hari. Karena waktu longsor itu dia sempat nempel di pohon, saudaraku. Dia lihat mereka yang tenggelam itu kena lumpur, udah segini lumpurnya. Mereka minta tolong, kemudian datang longsor kedua, ditutup pakai lumpur lagi, sudah gak ada suara. 2 hari kemudian lurah ini mati, karena tulang punggungnya patah, saudaraku. Dihajar sama batu-batu gunung itu, batu cadas itu besar-besar. Ini habis nih, lanjut. Di daerah mereka itu, saya ke kelurahan, Bapak Lurah dia bilang, kami punya bak mandi, bak air itu, bak tampung air 5 bak itu, saudara tampung air itu rubuh semua. Saya bangun untuk mereka, saya ke toko material, saya beliin berapa puluh juta itu, beliin setengah, mereka bangun lagi, kemudian setengahnya saya akan datang, akan siapkan. Jangan kasih uang, nanti gak jadi, saudara, bak mandinya, saudaraku. Setengah dulu, bangun selangnya dulu, minggu depan udah selesai, saya datang lagi. Ambilnya barang itu di toko material, saudaraku, begitu. Ya. Itu satu kampung, itu, saudaraku. Mereka tinggal di kelurahan situ. Batas darurat pemerintah sudah selesai, udah 1 bulan. Tapi mereka still di tempat pengungsian. Gak ada orang peduli lagi. Orang sudah lihat Gunung Kelut. Orang pikir Manado sudah bagus, kotanya sudah bersih. Tapi di dalam-dalamnya itu hancur total. Mereka minta Alkitab, lanjut. Ada fotonya lagi. Nah ini yang rumah turun ke bawah jurang, saudaraku. Itu habis itu. Pasti matilah itu orang. Seng, besi, kayu terpecah-pecah, nusuk orang. Belum lagi lumpur, batunya. Gak ada hidup. Tuh. Mobil pun hancur, saudaraku. Turun ke bawah, longsor ke bawah. Lanjut. Nah ini saya bekerja sebagai kelurahan ini. Saya berikan mereka beras untuk mereka makan. Saya kasih 500 kilo dulu. Kemudian nanti saya akan kasih. Bertahap kasih, saudaraku. Sekali saudara kasih 2 ton, besok mereka jual, saudara. Kasih 500 dulu, nanti 1, 2, 3 minggu saya datang lagi, karena mereka banyak ya, masak sendiri. Lanjut. Nah ini kita bagikan kepada gereja, saya memberikan mereka 25 juta untuk gereja itu, karena gereja itu jemaatnya miskin semua. Kasian sekali, saudara. Hidup di tengah-tengah situ, baru jadi pendeta itu meaningful. Selama ini saya khotbah, berpuluh tahun ya, 15 tahun ada, saudaraku ya. Bahkan saudara dengar kan, Good Samaritan, aku khotbah, aku yang praktekin, saudaraku. Saya hadir di tengah-tengah orang, rasanya hidup jadi pendeta baru rasa, iya Tuhan. Di tengah-tengah mereka itu, dah punya apa-apa. Itu satu ibu ngomong dengan tim perempuan saya, yang tim yang wanita. Tim itu kasih tahu saya, Pak, wanita itu ngomong, dia sudah 2 hari tidak pakai pakaian dalam, gak punya. Rumahnya pas di belakang sekolah. Sekolah itu dimasukin air karena ada temboknya, udah penuh. Temboknya gak tahan, jebol ke belakang rumah dia rendah. Itu semua disapu air, habis semua. Dan sekarang gotnya udah kering, lumpurnya mengeras, got tidak bisa dipakai airnya masuk ke rumah dia. Baunya minta ampun. Ibu anak duduk di situ, di dalamnya masih air semua. Lumpur, apa-apa gak ada. Kasur sudah gak akan ada, saudaraku. Kasur udah gak ada. Semua bau lumpur, mereka gak usah pakai. Saya lihat seorang ibu, dia cuci baju, dia pilih-pilih, semua lumpur bajunya. Gimana dia cuci? Air bersih aja gak ada. Mereka sulit hidup. Lanjut. Nah, ini kita bagi triplek dan seng, saudaraku ya. Karena yang di gereja Yarden di belakang itu, dekat kali itu, habis rumahnya. Satu ibu itu kasihan. Saya lihat saya udah kasih dia uang, kenapa dia masih nangis? Ya Bu, saya ingin lihat rumahnya gitu. Dia bawa saya ke rumahnya, itu sengnya sudah nggak ada. Jendela, rumah, pintu semua udah bawa lumpur semua, tinggal kosong, tinggal dinding sedikit. Dalamnya sudah nggak ada apa-apa, ada kuali, ada berapa cangkir itu lumpur semua. Dia nggak punya apa-apa lagi. Ini tinggal ini Pak, ya. Maka dia nangis. Saya lihat kasihan, I give him 3 million. Saya kasih dia 3 juta. Ibu pakai ya, saya tidak mau kasih mereka di luar lihat. Karena ini parah sekali dia. Dan dia sudah tua, suaminya diam aja. Yang saya takutkan, after 3 months setelah bencana ini, saudara tahu apa? Kemarin saya udah ngomong. Sekarang mereka lagi senang. Bantuan datang, sembako ambil. Bantuan apa? Ambil, saudaraku. Setelah 3 bulan, bantuan pasti berhenti. Orang sudah beralih ke Gunung Kelut, begitu? Ya kan? Waktu bantuan berhenti, mereka harus fight for life, harus kerja, harus cari uang, baru rasa sulitnya. Rumah nggak ada, mau kerja lagi,
Di situ stres bisa muncul, stres berat, depresi bisa muncul. Another disaster. Kasian sih. Kalau sebagai pendeta, lihat mereka, ya, saya bersama mereka hampir sebulan ini, saudaraku. Saya pulang Jakarta, minggu saya harus khotbah, balik lagi, saya datang lagi, saudaraku, gitu. Banyak pelayanan yang saya batalin. Sebenarnya saya tidak mau. Gerejanya juga beberapa pelayanan yang Jumat sama Rabu harus saya batalin. Saya butuh waktu 2 bulan lagi di situ. I will build a church for them. Itu rumah yang hancur itu enggak, gerejanya udah nggak ada. Udah nggak ada gerejanya. Walaupun saya tidak mampu bangun rumah, itu mahal. Saya bisa bangun gereja untuk mereka. Gereja nggak usah permanen, semi permanen aja. Saya bisa beli gereja yang rumah kayu. Itu ada yang ukuran harga 50 juta, ada yang 100 juta. Saya tinggal lacak gereja, saya punya dokumen gereja yang hancur saya punya. Saya kasih tinggal ukur aja, berapa besar, cocok ini saya beli di tempat itu, mereka udah jadi, knockdown sifatnya. 1 minggu pindah ke sana, tinggal kakinya dikasih kali, itu rumah panggung. Batu kali, rumah panggung di bawah dipakai box begitu, bawah ibadah, di atas tinggal Pak Pendeta. Saya bisa buat itu, saudaraku. In 1 month gereja jadi kembali gitu. Kasihan mereka. Saya bilang sama Tuhan, saya akan bangun untuk kembali bekerja mereka. Bangun untuk mereka kembali, supaya kalaupun rumah sudah nggak ada, mereka harus datang ke Tuhan. Mereka mesti beribadah, saudaraku. Kalau saya tidak bisa bangun 20, saya bangun 10. Kalau saya tidak bisa bangun 10, saya bangun 5. I don't care. Saya tidak ingin. Saya sampai sebagai pendeta jujur, saya manusia biasa, aku tidak ingin. Imlek aja aku pengen datang ke keluarga di Jakarta sama-sama family sebagai papa. Tapi saya sebagai pendeta, saya harus ke situ. Harus ikut merasakan apa yang mereka rasa. Coba belajar firman itu seperti itu. Saya bergumul berat sekali karena saya harus cari dana. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, dananya pasti tidak cukup untuk cover mereka semua, saudaraku. Selama 10 tahun lebih sejak menjadi hamba Tuhan, jujur, saya nggak pernah minta dana sama orang. Malu, saudaraku. Saya nggak punya sifat begitu. Saudara yang punya sifat begitu, saudara tahu rasanya kayak apa. Ditolak orang malu bukan, mau ngomong aja susah saya, saudara. Rasanya sejak hari itu saya lihat itu, saya nggak bisa tidur. Tuhan, carilah orang lain, kan masih banyak pendeta. Pendeta Gilbert udah pergi, pendeta ini udah pergi. Ya. Tapi kuat sekali. Ya kalau saya minta, saya harus berarti saya mempertaruhkan nama baik saya. Gitu. Saudara, saya dapat ayat apa? Saya dapat ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya dapat ayat itu, saudaraku. Saya terpaksa ngomong, sulit saya udah kirim SMS, mau kirim SMS udah ketik, saya hapus lagi. Saya mau kirim BB, saya hapus lagi. Gak bisa, karena gak terbiasa. Saya mau call, gak lagi, saudaraku. Tapi lihat mereka itu, mau tidak mau, harus. Dan bantuan datang kepada saya, luar biasa. Tangan saya sanggup menolong mereka sekarang, saudaraku. Mereka minta Alkitab, lanjut, masih ada fotonya. Di rumah-rumah yang saya masuki, lanjut ini saya usahakan kasur kepada mereka. Lanjut. Mereka terima barang sampai nangis loh, biar saudara tahu. Terima barang sampai nangis loh mereka. Lanjut. Ini Alkitab sudah hancur. Saya masuk ke gereja diaspora namanya. Dulu pendetanya seorang muslim, sudah menjadi Kristen. Saya masuk ke belakang, rumah mereka juga rusak parah semua. Saya sudah suruh hitung 27 keluarga, 27 kakak begitu. Saya akan mempersiapkan seng triplek untuk mereka. Karena kalau dipakai seng, siang mereka nggak kepanasan, nggak kehujanan. Dindingnya dipakai triplek, mereka malam nggak kedinginan, saudaraku. Pak, Alkitab nggak ada, sudah dibawa banjir semua. Udah rusak Alkitabnya. Saya siapin Alkitab untuk mereka 5.000 Alkitab. Saya prepare 5.000 sampai 10.000 Alkitab, saudaraku, untuk mereka. Saya nggak mau yang kecil. Yang kecil orang tua nggak bisa baca. Udah susah, miskin, lampu kecil, mata nggak lihat lagi, saudaraku. Kasian sekali. Saya bilang sama LAI, kasih saya yang besar nggak? Mau nggak? Gitu. Sekarang kan yang besar 175.000. Saya bisa jual saya harga murah nggak? You boleh tulis dalam tidak dijual. Saya pasti tidak perdagangkan.
Mereka mau kasih saya yang 20.000 harganya, tapi kecil, pocket. Nah kalau 20.000, kalau saya beli 5.000 itu 100 juta, kita mampu, saudaraku. Tapi terlalu kecil kitabnya. Mau nggak you jual saya yang besar itu 30.000? Kalau 30.000 saya beli 5.000 itu 150 juta. Lembaga kita sanggup bayar, saya bilang. You bantu supaya mereka menado, kasihan saudaraku. You pergi ke sana, you baru rasa arti hidup. Saya siapin untuk mereka. Satu kontainer itu berarti 5.000 sampai 10.000. Manado must come closer to God. Harus datang lebih dekat sama Tuhan lewat bencana ini. Ya. Even I'm not Manadonis, aku bukan orang Manado, tapi kalau udah di situ, karena mereka berteriak, Tuhan Yesus tolong, hati kita tidak tahan. Setiap saya kasih bantuan, saya ngomong dari Pak Pendeta, didukung oleh gereja-gereja di Jakarta, begitu. Karena mereka berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan jawab lewat Pak Pendeta datang. Pak Pendeta datang menolong ya, karena kamu sudah berdoa sama Tuhan. Oh terima kasih. Dia ngomong begitu saudaraku. Thank you untuk gereja ini. Bapak Gembala juga sangat mendukung, berikan dana supaya bisa melengkapi menolong mereka. Ya, thank you so much. Saya siapin 5.000 sampai 10.000 Alkitab. Saudaraku. Ya. Saya juga ada rencana kedua. Jikalau mereka tidak jual saya 30.000, mereka mau jual 100.000, berarti saya harus membutuhkan 800 juta, terlalu besar. Saya masih bisa bangun gereja, sayang uangnya. Saya mau rencana kedua, kalau jemaat tergerak, satu orang bisa kirim 2 Alkitab aja. Ya, itu pasti terpenuhi semua. Saya sudah siapin alamatnya di Manado. Untuk siapa Pak, aku terbeban kirim 2 Alkitab. Jemaat tergerak, 5.000 sampai 10.000 terpenuhi, itu Alkitab. Gak usah kirim uang. Kirim Bible untuk mereka. Saya kirim nanti, saya ada orang mendiskusikan. Biar mereka punya, saudaraku. Ya. Tapi kalau jalan itu tidak bisa saya tempuh, saya akan bayar. I will buy for them. Kasian sekali. Uang sudah tidak menjadi masalah dalam hidup saudaraku. Gak jadi masalah. Sudah tidak jadi masalah. Nah untuk church kita harus bangun. Tidak bisa tidak. Nanti dibangun gedung lain loh saudaraku. Tidak bisa tidak. Saya teliti satu, saya punya data dari pemerintah. Gereja yang hancur, aku punya. Saya akan pergi lihat tanah yang baru, itu tanah milik siapa? Milik pribadi saya akan bangun. Kalau milik sinode, milik gereja saya bangun. Udah bangun, saya serahkan ke sinodenya. Menjadi milik jemaat seumur hidup, saudaraku. Ya, bukan milik pendeta. Kalau kasih ke pendeta, nanti jadi rumah dia. Bukan untuk jemaat jadinya. Itu harus menjadi church. Rumah kayu, knockdown 1 minggu, pindah ke tempat itu, pindah dalam 1 minggu jadi. Cat putih, kasih salib. Jadi, saudaraku, buat box seperti box begitu, dalamnya sudah beribadah. Tinggal di cover sedikit aja, udah jadi. Cepat dalam seminggu, dalam 3 minggu sampai 1 bulan, jadi satu gereja, jadi satu gereja. I will buy, I will build, saya akan bangun. I build for them. Tak tahu kenapa, tadi ayat itu, yang menggerakkan engkau, menurut kerelaan dan kehendaknya, not you, but from God. Itu di ayatnya itu. Ya. Dan Tuhan akan memampukannya. Baca itu kaget sekali saya. I know I cannot do it by myself. Saya tidak bisa. Tapi ketika saya baca ayat itu, saudaraku, menjadi bisa loh. Saya penuhi mereka. Ya kalau kita sudah melihat seperti ini, saudaraku, saudara rasa apa? Bencana Manado menjadi cermin bagi kita. Kau kurang dikit aja, kamu marah sama Tuhan. Kamu susah dikit aja, kamu sudah tidak suka gereja. Kamu baru alami sedikit sulit aja, udah nggak mau ikut doa hari Rabu. Baru alami susah sedikit, udah nggak mau pelayanan. What kind of Christian we are? Jangan pikir tsunami tidak bisa datang ke Jakarta. Saya lihat itu banjir bandang itu mengerikan sekali ya. Saya sampai masuk ke dalam-dalamnya pakai boots. Itu boots yang tinggi karena dia masih lumpur, saudaraku. Bau sekali kita pakai masker. Saya masuk ke dalam. Saya ketemu orang penduduk di situ, saudaraku. I want to know. Saya mau tahu betapa sulitnya mereka. Aku pengen lihat sinar matanya, saudaraku. Saya pengen lihat. Itu masih lumpur. Orang bilang Manado udah kering, sekarang udah oke. Siapa bilang? Itu orang-orang politikus itu bawa uang 50 sampai 100 juta, kasih Indomie, expose gede-gedean. Apalah itu?
Hanya di luarnya aja, dalamnya gak ada penting buat mereka. Yang penting apa? Sudah terkenal namaku. Untuk faktor kepentingan politik. No, enggak begitu saudaraku. Di dalam baru rasa. Mereka duduk sendiri, bengong sendiri. Anak enggak ada, istri enggak, dibawa lumpur. Dibawa lumpur. Dia duduk bengong gitu. Itu yang satu yang tua itu. Gak tahu dia mau buat apa. Saya khawatir dia depresi. Karena dia sudah hampir 60. Forward, mulai kerja lagi, itu apa? Anak sudah enggak ada. Istri pun udah enggak ada. Suruh dia kerja lagi. Dia enggak ada semangat kerja, dia duduk aja. Enggak ada semangat kerja dia. Untuk apa? Untuk apa? Kerja untuk apa? Untuk anak, untuk istri, mana dia? Masih ada fotonya, lanjut coba. Habis saudaraku ya. Nah, hal seperti ini kita menjadi cermin buat kita. Janganlah kalau saudara mengalami sedikit susah aja kamu menjadi tidak suka sama Tuhan. Please dong. Jangan. Banjir bandang kan gitu dahsyat. Kalau tsunami 10 meter ombaknya turun ke darat. Dikeruk semua yang di darat, dibawa ke laut saudaraku. Habis itu rumah semua tuh. Lihat Aceh itu. Jangan pikir Jakarta nggak bisa. Dekat pantai ini. Jadi ketika kita melihat bencana, we come closer to God. Lebih dekat sama Tuhan. Lebih tahu diri sedikit. Lebih melihat hidup ini loh saudaraku. Ini tidak boleh tidak. Bencana menjadi warning buat kita. Cermin buat kita. Mungkin selama ini kita sama Tuhan sangat hitungan loh. That is not good. Saya sudah khotbah berkali-kali. Itu tidak baik. Saudara mungkin merasa, kok aku cuma segini Pak. Orang di sana baju sudah nggak punya saudaraku. They are Christian. Tiap hari mereka haleluya. Baju aja mereka udah punya. Gak punya mereka. Saudara masih punya, masih marah sama Tuhan. Saya ketemu satu keluarga. Kasian sekali ini keluarga. Rumahnya kecil, gubuk ya. Mereka sudah, tim saya udah ke sana. Saya coba lewat sini gitu. Orang bilang, Pak, sini Pak, ini orang kasihan. Kenapa? Saya lihat ke dalam. Itu satu laki-laki, tidak begitu tua sih. Tidur miring begitu, kok kurus, kaki sama paha sama kaki sama betis tuh segini doang saudara. Kecil sekali. Kenapa nih Bu? Dia kena peluru Pak, 5 peluru masuk di punggungnya itu sampai sekarang belum keluar. Udah 1 tahun 4 bulan. Saya rasa itu sudah bernanah. Dia nggak bisa bangkit lagi. Tidur mungkin akan mati itu. Nggak bisa tidur begini karena punggung pasti sakit. Ya. Kenapa Bu bisa begitu? Ya. Dia bilang udah 1 tahun 4 bulan seperti ini terus, nggak bisa bangun lagi. Ya. Jadi gimana evakuasi waktu banjir? Ya kita cepat bawa aja ke atas. Begitu. Akhirnya mamanya ngomong, dia itu dulu bandar togel begitu. Mungkin ditembak polisi. Kadang-kadang pendeta pikirnya jahat juga ya. Bandar togel. Tadi kalau tahu begitu, waktu lumpur tenggelamnya sekaligus begitu. Biar dibawa, nggak usah dikubur lagi biar selesai. Tapi waktu saya lihat sinar mata mamanya, ini anak saya Pak. Saya jadi terharu. Gimana pun manusia itu ya, sejaknya anak dia jaga loh. Ini anak saya Pak, gitu. Ya. Gimana jahatnya dia anak kondisi gitu, dia jaga loh. Ini anak saya, I give her 3 million. Bu, ini beli obat ya, ini beli makanan, kasih makan makanan dia, makanan yang dia mau. Makasih ya Pak, fotonya saya ada semua. Saya yakin dia akan hidup lagi tuh orang. Kurus sekali, tinggal infeksinya sampai ke jantung dia mati itu. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan, karena sudah parah, sudah bau busuk, saudaraku, sudah bau busuk. Dibawa banjir, dibawa mereka ke atas untuk mencari banjir. Duduk di tengah-tengah orang susah, lupa kesusahan sendiri. Kadang-kadang gitu ya. Pulang lihat susah sendiri, masih sangat kecil lah. Orang lain lebih berat gitu. Jadi kita tidak mengeluh. Ada baiknya loh, sekali-sekali melayani orang seperti itu, saudaraku. Orang susah baru kita lupa sama diri kita. Udah pulang, baru segini kok saya alami. Mereka jauh lebih parah. Tiap hari mereka teriak Tuhan, Manado must come closer to God. Bencana ini menakutkan. Ya. Mengiris hati. Saya lihat satu-satu, saya masukin satu-satu. Saya pelajari satu-satu, saudaraku. Nanti saya akan compile satu album yang bagus.
Dia moving picture semuanya. Mungkin cocok untuk dibagikan kepada orang. Manado needs must come closer to God. Pasca banjir itu saudaraku. Ya, must come closer. I don't know you. Saya nggak tahu kau. Imanmu sekarang apa? Harus bercermin loh. Can you say God is good? Lewat cara begini, mestinya bisa. Aku akan hapus air mataku, Tuhan. Tegar sedikit, karena banyak orang jauh lebih susah dari saya sebenarnya. Saya masih bisa kontrak rumah. Orang lain, apapun nggak ada. Mestinya aku bisa bersyukur juga Tuhan, karena aku masih punya anak, istri, walaupun hidupku sederhana. Orang lain, keluarganya lenyap, gak bisa diambil, gak bisa dikeruk, karena itu lumpur batu itu keras, gak bisa. Dan di bawah, gak ada orang berani turun ke bawah jurang, takut longsor lagi saudaraku. Dan sekarang Manado masih cuacanya sangat mendung. Saya baru datang dari sana, waktu pulang malam itu, hujannya hujan badai. Kencang sekali. Masih loh. Saya berharap tidak, saudaraku. Mereka sudah sangat parah. Please don't, Tuhan. Gitu. Sepanjang jalan ke Tomohon pinggir semua sampah. Karena sudah tidak tahu harus buang kemana, saudaraku. Semua sampah. Cry for Manado. Ya, pray for Manado. If you are Manadonese, kau harus berdoa untuk mereka. Kau punya hati untuk mereka. Tolong mereka, saudaraku, with your mouth, dengan mulutmu untuk berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Dan untuk kita yang ada di Jakarta ini menjadi cermin hidup. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Masih banyak orang lebih susah dari kita. Kalau engkau sukses, jangan sombong. Masih ada orang lebih sukses dari kita. Anugerah Tuhan lebih besar. Kalau kamu pas-pasan, kamu jangan kecil hati. Masih banyak orang lebih susah dari kita. Ya, toh mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Lewat hamba Tuhan datang untuk membesuk mereka, menjenguk mereka, memberkati mereka. Toh mereka tetap hidup, tetap bisa survive. Biar ini menjadi suatu pelajaran hidup buat kita. Mahal sekali sih bayarannya. Banyak nyawa yang mati. Tadi yang longsor itu sebenarnya satu restoran panjang. Orang datang istirahat di situ. Ada 20 orang lebih yang duduk di situ. Ada satu TNI, dia ke arah sana karena dengar suara gemuruh. Dia parkir motornya di tempat singgahan itu. Dia ke sana, dia lihat rumahnya memang turun, saudaraku. Cepat sekali turunnya. Turun, longsor, tutup, longsor kedua menyusul, tutup langsung gitu. Kemudian dia balik, dia dengar suara gemuruh di belakang. Waktu dia balik kembali, motor dia sama 20 orang itu sudah turun ke bawah. Dia dengar seorang teriak, dia bisa tolong, saudaraku. Sudah turun sama motor, semua terus ditanam. Gak bisa buka lagi, saudaraku, gitu. What should we do? Apa harus kita buat? Saya bilang sama Tuhan, saya hanya punya hati, saya punya tenaga, saya punya kekuatan untuk melayani mereka. Tuhan yang cukupkan saya. Jadi loh, in 2 weeks, Tuhan jawab saya semua apa yang saya butuhkan. Dalam 2 minggu. Yeah. Saya ingat ayat itu. Karena Allah lah yang menggerakkan. Allah lah yang bekerja di dalamnya. Jangan bersungut-sungut, jangan yang berbantah-bantah. Lakukan apa yang saya suruh. I do my best for Manado. Ya, saya bilang sama Tuhan, I do my best. I do my best. Dan tangan saya sendiri ke situ. Saya tidak mau pakai orang lain. Tidak mau. Saya mau datang hadir di situ. Dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan, dalam 2 bulan inilah saya harus selesaikan semuanya. Titik-titiknya saya harus pergi lagi selaku. Saya minta maaf kalau ada pelayanan yang Jumat, yang untuk Yod, yang Rabu di sini, saya nggak bisa hadir, saudaraku. Saya harus ke situ. Tidak bisa tidak, untuk tolong orang, help people, be a people helper. Mereka itu anak-anak Tuhan. Hati saya nggak bisa. I must go. Please pray for us supaya bisa melayani mereka dengan baik. Mari kita tundukkan kepala sebentar.